Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Endang Sulistiawati. Baiklah, dalam diskusi 4 ini akan membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran sekolah dasar. Untuk pembahasan pertama yaitu bagaimana integrasi yang efektif pemanfaatan TIK dalam pembelajaran sekolah dasar. Yang pertama, sebagai seorang guru, pastinya kita diharuskan untuk menyusun suatu perencanaan pembelajaran yang berbasis TIK, yaitu saat pembuatan RPP kita sudah mencantumkan di sana bagaimana atau langkah-langkah apa saja dan alat teknologi apa saja yang kita pergunakan saat pembelajaran. Misalnya kita mau menayangkan video pembelajaran, maka kita menggunakan proyektor, atau kita akan membuat video pembelajaran yang nanti bisa kita publikasikan di YouTube, sehingga nanti anak-anak bisa belajar dari rumah materi-materi pendukung dari pembelajaran kita yang ada di kelas. Yang kedua yaitu penggunaan media digital interaktif. Nah, dalam hal ini kita dapat ya seperti tadi, kalau kita sudah merencanakan di RPP, maka pada saat pelaksanaannya ya kita gunakan, yaitu misalnya menggunakan perangkat tadi, proyektor, atau kita juga memanfaatkan komputer ataupun laptop. Selain itu kita juga bisa menampilkan pembelajaran yang visual maupun audio sehingga siswa itu dapat lebih mudah memahami materi yang kita sampaikan. Selain itu kita juga bisa memvariasi pembelajaran kita dengan menggunakan edukasi pembelajaran berbasis game. Biasanya kita menggunakan kuisis tuh, bisa secara individu ataupun secara kelompok seperti itu. Hal ini selain dapat meningkatkan pemahaman pembelajaran terhadap materi, juga dapat meningkatkan komunikasi setiap siswa atau keterlibatan siswa dalam bermain. Yang keempat yaitu dengan pembelajaran berbasis TIK di sekolah, maka kita dapat mendorong meningkatkan kreativitas siswa melalui proyek berbasis teknologi. Misalnya nih, saat pembelajaran pengenalan lagu-lagu daerah, saya pernah meminta siswa saya untuk menyanyikan lagu daerah, kemudian mereka publikasikan ke medsos seperti TikTok maupun Instagram. Nah, nanti sesama teman bisa saling komen, itu seperti itu. Kemudian yang kedua juga mereka itu membuat Canva saat pembelajaran misalnya prosedur teks. Nah, misalnya membuat jus, membuat agar-agar seperti itu, atau juga bisa juga seperti saat akhir semester ganjil itu kan ada market day, jadi mereka mempromosikan jualannya itu menggunakan Canva, misalnya membuat daftar harga makanan tersebut seperti itu. Yang kelima yaitu kolaborasi online. Jadi di madrasah kami itu pembelajaran juga sudah menerapkan blended learning. Walaupun sekarang sudah tidak di pandemi COVID lagi. Nah, di kala hari-hari tertentu, misalnya saya ditugaskan keluar kota atau ada agenda di sekolah yang harus meliburkan kelas-kelas tertentu. Nah, sebenarnya siswa tersebut tidak libur, tetapi melaksanakan pembelajaran secara daring. Bisa saja guru misalnya via Zoom, via WA, video call seperti itu, atau bahkan ada kalanya guru membuat video pembelajaran yang kemudian di-share ke kelas, linknya seperti itu. Nah, itu sudah diterapkan di madrasah kami. Yang keenam ini tentang evaluasi berbasis teknologi. Di madrasah kami juga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, walaupun pembelajaran sudah luring, untuk evaluasi pembelajaran baik itu formatif dan sumatif sudah menggunakan
HP seperti itu. Karena kalau menggunakan laptop atau komputer itu tidak cukup. Sehingga anak-anak diminta untuk membawa HP dari rumah. Nanti ulangan formatif atau ulangan harian itu menggunakan HP dengan menggunakan aplikasi Google Form. Nah, sedangkan untuk evaluasi sumatif ya di akhir semester itu juga menggunakan Google Form. Kadangkala kami juga menggunakan kuisis untuk permainan di kelas. Untuk ujian kelas 6, ujian akhir seperti ujian sekolah atau yang kami sebut sebagai asesmen madrasah, itu sudah menggunakan TIK, yang mana aplikasinya disediakan oleh Kementerian Agama Kota Balikpapan dan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Jadi insya Allah kami baik ujian semester dan ujian kelas 6 itu sudah menerapkan evaluasi yang berbasis teknologi. Ini kami terapkan hanya di kelas 4, 5, 6. Sedangkan untuk kelas 1, 2, 3 kami masih menggunakan hard file berupa kertas. Kami menerapkan hal ini sebagai untuk bentuk penghematan kertas ataupun efisiensi anggaran yang seperti saat ini kita rasakan seperti itu. Sangat banyak sekali dampak positif dari pemanfaatan TIK ini. Misalnya itu satu, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan media interaktif membuat suasana belajar itu lebih menarik sehingga anak-anak itu lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selalu ada hal-hal yang baru yang mereka rasakan. Oleh sebab itulah sebagai guru kita harus benar-benar merencanakannya dengan baik ya. Kemudian yang kedua itu dapat memudahkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Dengan visualisasi, maka konsep-konsep atau materi yang abstrak itu akan membantu siswa dalam memudahkan pemahaman materi pembelajaran seperti itu. Kemudian yang ketiga itu mampu menerapkan atau meningkatkan keterampilan abad 21. Jadi sudah zamannya sekarang anak-anak itu harus bisa atau ngerti pemanfaatan IT. Kemudian yang keempat itu fleksibel dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak hanya di tempat. Jadi ketika kita memberikan materi yang berbasis TIK, maka dimanapun saja atau kapanpun saja siswa dapat mengakses materi tersebut. Saat kita mengimplementasikan TIK dan pembelajaran, pastinya ada tantangan yang akan kita hadapi, yaitu yang pertama adanya keterbatasan sarana dan prasarana. Seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwasannya di madrasah kami itu tidak memenuhi laptop ataupun komputernya, sehingga saat pembelajaran atau evaluasi menggunakan TIK, kami akan meminta siswa-siswi itu membawa HP dari rumah dan itu sudah dilengkapi dengan kuota. Di sekolah di kelas-kelas tertentu itu wifi madrasah itu terjangkau, tetapi ada juga kelas yang wifi-nya tidak terjangkau sehingga membutuhkan kuota tersendiri. Yang kemudian kedua, kesiapan guru. Jadi ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran TIK, maka guru itu harus siap dalam penggunaannya, harus menyiapkan segala alat dan peralatannya. Seperti itu. Dan yang ketiga, adanya gangguan konsentrasi siswa. Nah, ketika menggunakan gadget, maka kita sebagai guru harus memberikan pengawasan yang lebih agar apa? Agar tidak menimbulkan kericuhan saat pembelajaran seperti itu. Jadi kita harus tetap pantau jangan sampai terjadi penyalahgunaan dalam pemanfaatan TIK saat pembelajaran. Diskusi 4 dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.